sabar ini kunci paling utama ya. Jadi kalau dalam bertrading itu kita harus selalu sabar. Itu kan ada istilah kayak dikit-dikit yang lama-lama menjadi bukit. Nah, gitu. Jadi Oke, halo sobat trader semua. Kita kembali di acara Dimax Talk. Kali ini kita kedatangan tamu nih, seorang master juga dari Dimax Jakarta. Oke, coba perkenalan dirinya, Master. halo, perkenalkan saya Sandy, trading analis di Jakarta. Oke, Master. Kali ini kita ada topik pembahasan nih. Seru nih. Topiknya bagaimana cara recovery yang baik setelah loss besar. Kayaknya cocok banget nih buat Master Sandy juga ya kan. Nah, oke, kita ada pertanyaan pertama nih. Kita langsung ke pertanyaan pertama aja nih ya, Master. Siap. Oke, biasanya Master, faktor terbesar yang bikin lah ya, istilahnya yang bikin seorang trader itu bisa loss gede, itu apa sih biasanya? Oh ya, biasanya kerugian ini bisa dialami oleh setiap trading ya, baik itu newbie maupun yang udah master. Kadang kayak kerugian yang habis modal sangat besar gitu karena cut loss atau apa, itu sebagian utama, paling utama di faktor itu tuh karena kurangnya disiplin dan bermain secara agresif. Itu biasanya lebih apa ya, yang menjadi acuan kenapa itu trading menjadi loss sangat besar. Jadi mereka ini ya bisa close gede ya, gara-gara karena nggak disiplin sama terlalu agresif bermain tradingnya. Jadi kayak gitu sobat trader, kalau misalkan kalian di sana nggak disiplin atau ya agresif mainnya, hal yang tidak diinginkan seperti loss besar kayak gitu bisa terjadi ya, Mas. Bisa terjadi, dan itu apa ya, nggak mandang siapa saja karena itu pasti terjadi. Oke, benar-benar. Nah, kalau misalkan udah tahu nih kita faktor-faktor penyebab dari loss gede itu apa, nah ini cara buat kita kembali lah istilahnya, recovery ya. Itu langkah-langkahnya apa aja sih, Master, buat kita bisa kembali ke pulih lagi, keuangannya pulih lah gitu. Kalau misalkan Master punya langkah-langkah, boleh nih sharing-sharing ke sobat trader semua nih. Langkah-langkah itu yang cukup sederhana ya. Langkah-langkah sederhana yang perlu dilakukan ketika mengalami kerugian yang sangat besar itu ada beberapa langkah. Mungkin saya udah rangkum nih di handphone, jadi mungkin saya sambil baca-baca dikit langkah-langkahnya. Jadi ada yang mau belajar dari kerugian besar dan menjadi trader yang lebih baik lagi, itu berikut langkah-langkahnya. Itu yang pertama, bertanggung jawab ya. Jadi kita bermain trading itu harus selalu bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam artian itu kayak kita sudah terjun di dunia market, jadi kita itu harus bertanggung jawab, entah itu dia kena profit gede ataupun loss yang lebih gede gitu. Jadi kita harus lebih bertanggung jawab lagi, bukan menyalahkan tentang pasar atau marketnya yang yang lagi berjalan, tapi karena diri kitanya sendiri, mungkin karena bermainnya yang kurang disiplin dan sebagainya. Jadi kita harus lebih bertanggung jawab pada diri kitanya sendiri gitu. Gitu. Terus langkah yang kedua itu berhenti sejenak dalam bermain trading. Loh, kenapa itu kok harus berhenti? Ya karena untuk memulai kembali ke dunia trading lagi itu kita harus mempersiapkan mental lebih dulu. Ya, kita udah ya jangan sampai kayak misal nih kayak enggak, saya dendam nih sama market gitu. Itu jangan sampai, itu justru malah bahkan lebih memakan dana Anda lagi kalau misalkan Anda semakin menggebu-gebu untuk bermain trading. Jadi istirahatkan sejenak dulu biar pikiran itu fresh, pulih dari semuanya. Ya, terus untuk langkah ketiga ini mencari apa yang salah pada trading sebelumnya. Jadi misal nih kayak tadi kan bermain yang kurang disiplin atau agresif karena
pengen cepet-cepet profit atau apa gitu kan. Nah, itu tuh kita harus cari kesalahannya dulu, entah itu dari fundamentalnya atau teknikalnya gitu. Jadi apa namanya? Jangan asal langsung bermain trading ketika lagi ngalamin down. Oh. Ya, jadi kayak paham kan? Jadi kayak apa ya namanya? Harus cari dulu apa yang kesalahan sebelumnya itu, jangan sampai terjadi lagi di pas mau mulai lagi gitu. Nah, untuk langkah keempat ini membuat rencana selanjutnya. Ini hampir sama kayak yang tadi ya. Jadi kayak kalau mau memulai trading kembali, jadi kayak kita harus apa namanya? Punya plan ya, punya trading plannya ke depannya harus gimana nih biar nggak nyampe mengalami kerugian yang sangat besar lagi gitu. Jadi kayak udah ditulis rinci atau diapain gitu, apa namanya? Dirangkum ya dirangkum apa yang sebelumnya terjadi jangan sampai terjadi lagi. Oke. Nah, itu untuk yang langkah kelima itu mulai dari modal yang paling kecil. Bukan yang paling kecil ya, maksudnya mikro yang standar aja gitu. Yang standar saja. Itu kan ada istilah kayak dikit-dikit yang lama-lama menjadi bukit. Nah, gitu. Jadi jangan langsung dendam karena udah pernah mengalami apa namanya loss gede terus langsung mau main trading dengan dana yang gede juga, alih-alih menjadi apa namanya menjadi bukit, ini malah makin gugur ntar yang ada makin ke dalam karena di apa ya mentalnya masih menggebu-gebu, terus ditambah trading yang asal-asalan gitu, acakan dulu gitu. Jadi mulai trading dari yang kecil dulu sambil melatih mental supaya tidak terjadi lagi yang namanya loss yang sangat besar. Terus langkah yang keenam itu naikkan modal secara bertahap. Ya, ini bertahap-tahap dulu nih. Misal kayak main berapa lot misal ya, main beberapa lot, terus kayak ketika udah mulai profit kita bisa menambahkan lagi dana secukupnya saja gitu. Kayak jangan langsung menambah langsung gede alih-alih menjadi profit lagi, tapi yang ada ntar malah dilibas sama market. Itu lebih bahaya ya, makin mental makin down nanti. Dan yang ke-6 itu yang ke-7 itu sabar, ini kunci paling utama ya. Jadi kalau dalam bertrading itu kita harus selalu sabar karena arah market kadang suka berubah walaupun kita sudah menguasai analisa dari teknikal maupun fundamental. Jadi kayak kadang selalu berbalik arah dari apa yang kita analisa. Jadi kita harus selalu sabar. Itu langkah-langkah yang langkah-langkah yang udah dijelasin sama Mas ini emang apa ya, emang perlu kita waspadai. Perlu diwaspadai. Artinya buat trader-trader yang udah pernah loss gitu, jangan sampai itu terjadi lagi. Itu jangan sampai terjadi lagi. Nah, udah itu juga salah satu tips dari saya Sandi juga sih. Jadi kalau misalkan Mas Sandi udah ngejelasin langkah-langkahnya, jadi kita harus siap buat terima. Misalkan udah loss gede, jangan sampai agresif lagi, barbar lagi mainnya. Jangan ya. Jangan apa ya, bisa dibilang emosi ya. Kita harus melatih mentalnya dulu. Bener. Habis loss gede, pengennya pokoknya nggak mau tahu nih loss ini harus ditutup. Bener. Ayali pengen jadi bukit malah jadi lembah. Ya ada. Betul. Oke, mungkin itu aja Master dari kita. Thank you nih udah thank you buat ngobrol-ngobrol bareng kita di sini. Next kita bakalan ketemu dengan topik-topik yang jauh lebih menarik. Betul. Oke, Master Sandi, see you. Ya, thank you.